Taib, kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masuk bab tentang azan dan iqamah. Makna azan, ya, secara bahasa azan itu artinya al-i'lam, pemberitahuan. Azan secara bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan. Sedangkan azan secara istilah syar'i, azan menurut istilah syar'i maknanya adalah al-i'lamu bidukhuli waqti salatil mafruḍah bi alfadhin makhsusah. Azan menurut istilah syar'i adalah pemberitahuan masuk waktu salat wajib dengan lafaz-lafaz tertentu. Saya ulang, ya, azan menurut istilah syar'i artinya pemberitahuan masuk waktu salat wajib dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya. Jadi azan itu artinya pemberitahuan, informasi, ya, kepada kaum muslimin bahwasannya waktu salat wajib sudah masuk. Ya. Maka azan itu terkait dengan apa? Dengan salat wajib. Azan terkait dengan salat wajib. Adapun salat sunnah maka tidak ada syariat azan. Tidak ada syariat azan. Ya. Kemudian azan dikumandangkan dengan lafaz-lafaz tertentu yang datang keterangannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibawakan oleh penulis, ya, sebagian dari hadis-hadis Nabi tentang masalah azan dan iqamah. Azan ini jamaah yang Allah muliakan, pertama kali disyariatkan bagi kaum muslimin, ya, pada tahun pertama Hijriyah, tahun ke-1 Hijriyah. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya di kota Madinah. Ya. Yang mana awalnya, ya, salat itu tanpa azan. Awalnya, ya, salat tanpa azan. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat bermusyawarah bagaimana caranya menginformasikan waktu sholat bagi kaum muslimin agar tatkala sudah masuk waktunya mereka berkumpul, ya, di masjid mengerjakan sholat. Maka sebagian sahabat menawarkan, ya, bagaimana kalau dipukul lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani. Ya, sebagian yang lain menawarkan bagaimana kalau ditiup trompet sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, kemudian, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi
beliau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermimpi. Ya, yang mana lewat mimpi beliau inilah kemudian muncul syariat apa? Syariat adzan. Ya, muncul syariat adzan. Ya, hadisnya dibawakan oleh para ulama seperti Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Zaid, ya beliau berkata, kata Abdullah bin Zaid, "Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus liyudraba bihi lin-nasi fil jam'i lis-shalah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah ada keinginan untuk memerintahkan kaum muslimin agar mereka memukul lonceng untuk mengumpulkan manusia ya dalam mengerjakan sholat mereka, ya sebagai pemberitahuan informasi kalau sholat sudah masuk waktunya. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya, jadi awalnya ingin untuk dipukul lonceng sebagai tanda masuk waktu sholat. Meskipun Nabi ya kurang suka karena ada kemiripan dengan apa? Dengan caranya orang-orang Nasrani. Ya, tapi bingung, ya belum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mengumandangkan azan. Ya. Kata Abdullah bin Zaid, tatkala dalam kondisi seperti itu, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Maka tatkala aku tidur, aku bermimpi, ya. Aku mendapati ada seorang laki-laki yang dia membawa lonceng di tangannya, di tangannya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada laki-laki tersebut di dalam mimpinya, ya dia berkata, "Ya Abdullah, atabi'un naqus?" Wahai hamba Allah, wahai fulan, apakah kamu jual lonceng itu? Ya. Qala, maka laki-laki tadi berkata, "Ma tasna'u bihi?" Buat apa lonceng ini? Kamu mau beli buat apa? Qala, faqultu nad'u bihi ila shalah. Ya. Kata Abdullah bin Zaid, ya, kita gunakan untuk menginformasikan waktu sholat. Ya, saya mau beli lonceng dari kamu untuk memberikan informasi kepada kaum muslimin, ya, masuknya waktu sholat. Qala, maka laki-laki tadi berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik. Wahai fulan, wahai Abdullah bin Zaid, maukah aku tunjukkan kepada kamu, ya, cara yang lebih baik daripada memukul lonceng sebagai pertanda masuk waktu sholat? Maka Abdullah bin Zaid berkata, faqultu lahu bala, tentu. Apa itu cara yang lebih baik? Qala, maka laki-laki tadi mengajarkan azan. Ya. Dia mengucapkan taqul, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cara yang lebih baik engkau ucapkan kalimat-kalimat tadi. Maka dia mengajarkan kumandang azan dari takbir sampai kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu diajarkan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid oleh laki-laki tadi. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, "Tsumma stakhara ghairu ba'id." Ya. Kemudian dia agak mundur. Ya. Kemudian dia kembali berkata, "Taqulu idza uqimatis shalah." Kalau seandainya ya engkau ingin mengerjakan salat, ya sudah diadzankan tadi, ya kemudian ingin mengerjakan salat, ya.
Maka hendaknya engkau ucapkan tatkala engkau iqamah, engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diajarkan oleh laki-laki tersebut ya cara mengumandangkan iqamah secara lengkap. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu. Maka setelah masuk waktu pagi, aku bersegera mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan aku kabarkan kepada beliau tentang mimpi yang aku lihat semalam. Ya, aku diajarkan oleh penjual lonceng itu ya kalimat adzan dan kalimat iqamah untuk memanggil orang salat. Ya, untuk mendirikan salat. Aku ceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa yang aku lihat dalam mimpiku. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ya sahabat-sahabatnya, kepada Abdullah bin Zaid, kata Nabi yang mulia, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Sesungguhnya mimpi yang kamu lihat itu benar insyaallah. Nah, ini mimpi yang benar. Ya, ini yang ditunggu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Cara memanggil kaum muslimin untuk salat tapi tidak bertasyabuh dengan orang-orang ahli kitab. Ya. Itu yang Nabi inginkan. Bagaimana caranya? Ternyata Allah ilhamkan ya lewat Abdullah bin Zaid. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah, bangkitlah. Ya, bersama Bilal bin Rabah. Ajarkan dia kalimat-kalimat azan yang engkau lihat pada mimpimu. Ajarkan kepada Bilal bagaimana tata cara azan dan bagaimana tata cara iqamah. Ya. Karena nanti yang azan Bilal. Ya. Karena Bilal itu lebih kenceng suaranya. Ya, lebih kuat suaranya daripada kamu. Ya, sekarang tugas kamu ajarkan kepada Bilal, nanti Bilal yang kumandangkan azan. Ya, nanti Bilal yang kumandangkan azan. Kata Abdullah bin Zaid, faqumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi wa yu'adzinu bih. Maka aku pun ajarkan kepada Bilal bin Rabah. Aku talkinkan kepada Bilal bin Rabah ya kalimat-kalimat azan dan iqamah atau lafaz-lafaz azan dan iqamah yang aku dapatkan dalam mimpiku. Ya, kemudian Bilal pun mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini awal mula pensyariatan azan. Ya. Allah ilhamkan lewat mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid ya, bin Abdi Rabbih Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ternyata yang mimpi azan enggak cuma Abdullah bin Zaid. Ada sahabat yang lain. Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Abdullah bin Zaid, fasami'a dzalika Umar ibn al-Khattab wa huwa fi baitihi. Ya. Ternyata hal itu didengar oleh Umar bin Khattab. Tatkala Umar sedang di rumah beliau. Ya. Yakni Umar mendengar kumandang azan. Mendengar kumandang azan. Yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, yang diajarkan azannya oleh Abdullah bin Zaid. Maka tatkala Umar mendengar kumandang azan pertama kali, ya, tatkala beliau di rumahnya, segera beliau ya keluar rumahnya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata kepada Nabi, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, laqad ra'aitu mithla alladzi uriya." Ya, kata Umar bin Khattab, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah,
demi Allah Subhanahu wa taala, aku juga mimpi sama sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid. Ya. Sama, yakni diilhamkan dengan azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa arda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar ucapan Umar bin Khattab, Nabi semakin yakin, semakin mantap. Ya, bahwasanya inilah cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil kaum muslimin, untuk menginformasikan kepada kaum muslimin bahwasanya ya waktu salat sudah masuk. Kata Nabi yang mulia, falillahil hamdu. Ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat terbaik ya kepada Nabi dan umatnya dalam mengumpulkan mereka untuk ibadah yang sangat agung, itu ibadah salat 5 waktu. Nah, ini ya kurang lebih ya awal mula kisah pensyariatan adzan kepada kaum muslimin di tahun yang pertama Hijriyah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, kemudian Al-Imam membawakan beberapa hadis ya dalam masalah ini, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, di mana Anas berkata, umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Kata Anas bin Malik, Bilal bin Rabah diperintahkan. Ya, tentu di sini yang memerintahkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam untuk menggenapkan lafaz-lafaz azan ya dan mengganjilkan lafaz iqamah. Ya. Menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Artinya kalau azan itu diulang 2 kali, sedangkan iqamah hanya 1 kali. Ya. Kecuali beberapa lafaz. Ya, seperti lafaz Allahu Akbar takbir, maka 4 kali pada azan dan 2 kali pada iqamah. Ya. Atau kecuali lafaz la ilaha illallah pada azan hanya sekali, dan lafaz qad qamatis shalah pada iqamah 2 kali. Ini pengecualian. Tapi secara umum azan itu lafaznya genap. Ya. Sedangkan iqamah ya secara umum lafaznya apa? Lafaznya ganjil. Ya, maka Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Ya. Ini secara umum. Ya, kecuali yang dikecualikan seperti kalimat la ilaha illallah pada azan maka hanya sekali. Ya, atau lafaz takbir pada iqamah diucapkan 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga lafaz qad qamatis shalah, ini pun 2 kali. Ini min babil istitsna. Tapi secara umum ya iqamah itu ganjil, ya lafaznya 1-1, sedangkan azan lafaznya genap 2-2. Ya. Di antara hikmahnya kata para ulama, ya, azan itu fungsinya untuk menginformasikan. Ya. Maka sunnahnya lebih lama. Lebih lama. Karena untuk menginformasikan ya bahwasannya waktu salat sudah masuk, memanggil orang agar ke masjid. Sedangkan iqamah ya untuk menegakkan salat tatkala orang sudah berkumpul, ya tinggal dikumandangkan iqamah. Ya, maka yang tepat iqamah itu singkat, adzan itu panjang. Ya, ini hikmahnya. Allahu a'lam. Kemudian hadis yang kedua dalam bab adzan itu hadis Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i
radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adam." Aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, ya, pada peristiwa Hajjatul Wada', ya, tatkala Nabi di Mekkah. Beliau, ya, sedang di tenda beliau, ya, tenda dari kulit yang berwarna merah. Qala fa kharaja Bilalun biwudu'in. Maka keluarlah Bilal membawa air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin nadihin wa nailin. Maka para sahabat berebut, ya, memperebutkan, yakni bekas air wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa kharaja an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Maka kemudian Nabi pun keluar dari tendanya memakai pakaian, ya, yakni bergaris yang ada warna merahnya. Yang ada warna merahnya. Ya. Kata Abu Juhaifah, seolah-olah aku melihat, yakni betapa putihnya, ya, kedua betis Nabi alaihi salatu wasallam terlihat, ya, yakni putihnya kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawaddaa wa adzana Bilal. Ya, kemudian Nabi berwudu dan Bilal pun mengumandangkan azan. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kata Abu Juhaifah, aku, ya, mencermati posisi Bilal bin Rabah tatkala mengumandangkan azan. Maka aku dapatkan, ya, Bilal, yakni menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Tatkala mengumandangkan hayya 'alas shalah, dia menoleh ke arah kanan. Tatkala mengumandangkan hayya 'alal falah, menoleh ke arah kiri. Ini di antara sunnah bagi muadzin yang mengumandangkan azan, ya. Tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, maka sunnahnya menengok ke arah kanan. Ya, tatkala mengucapkan hayya 'alal falah, maka sunnahnya menengok ke arah kiri. Ya. Thumma rukizat lahu anazatun fataqaddama wa shalla dhuhra raka'ataini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ditancapkan untuk beliau tongkat kecil, ya, sebagai sutra, ditancapkan di hadapan beliau, ya, anazah, tongkat kecil, untuk menjadi sutroh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi salat menghadap sutroh tersebut, salat zuhur 2 rakaat di qasar, ya, karena sedang apa? Sedang safar, ya, maka salat zuhurnya di qasar. Thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Kata Abu Juhaifah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tatkala mengerjakan salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat, Nabi kerjakan 2 rakaat. Artinya mengqasar salatnya, ya, sampai Nabi pulang kembali ke kota Madinah, ya. Hadis ini memberikan kita beberapa faidah. Faidah yang pertama, ya, disyariatkan bagi seorang muadzin untuk menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri, ya. Tatkala mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka disunahkan menoleh ke arah kanan. Ya, tatkala mengumandangkan hayya 'alal falah, maka disunahkan menoleh ke arah kiri. Hikmahnya, kata para ulama, ya, agar suara muadzin, yaitu lebih maksimal menjangkau, ya, orang-orang di luar. Agar lebih maksimal, ya, jangkauannya terhadap orang-orang di luar. Secara khusus pada saat itu, ya, belum ada mikrofon. Ya, belum ada mikrofon. Maka disyariatkan atau disunahkan, ya, untuk menoleh ke arah kanan dan ke kiri,
agar lebih maksimal menjangkau kaum muslimin ya yang ada di rumah-rumah mereka. Kemudian faedah yang lain dari hadis Abu Juhaifa ini, hadis ini menjelaskan bahwasannya di antara sunnah bagi orang yang melakukan safar adalah mengqashar salat 4 rakaat. Ya, dikerjakan 2 rakaat seperti salat zuhur, salat asar dan salat isya. Ya. Salat-salat yang 4 rakaat maka disunahkan untuk diqashar menjadi 2 rakaat. Itu salat zuhur, asar dan isya. Adapun salat maghrib dan salat subuh maka enggak ada qashar. Ya, sama seperti biasa. Dengan catatan ya kita salat ya sendiri atau kita menjadi imam bersama kaum muslimin yang lain. Adapun tatkala seorang musafir bermakmum di belakang imam yang mukim, maka salatnya ikut salat imam yang mukim tersebut menyempurnakan 4 rakaat. Ya. Ini catatannya. Jadi sunnah mengqashar salat ya kalau kita salat sendiri ya atau kita menjadi imam bagi ya kaum muslimin yang lain tatkala kita ya safar. Adapun tatkala kita safar kemudian kita singgah di masjid kaum muslimin dan kita bermakmum di belakang mereka, maka kita ikut salatnya imam. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari hadis Abu Juhaifa, hadis ini juga yang menjelaskan bahwasannya ya sutra itu disyariatkan bagi orang yang salat. Hendaknya salat menghadap sutra. Ya, sekurang-kurangnya sunnah. Ya, sekurang-kurangnya sunnah. Seperti sebagian ulama ada yang mewajibkan ya sutra ini, tapi sekurang-kurangnya sunnah bagi ya seseorang yang hendak mengerjakan salat, hendaknya dia mengambil sutra ya agar bisa lebih fokus dan khusyuk di dalam salatnya. Nah, kemudian faedah yang keempat, hadis ini juga menjelaskan bagaimana ya kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Bagaimana besarnya cinta para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya, dan mereka bertabarruk dengan bekas wudunya Nabi. Ya, kata para ulama ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak berlaku bagi selain beliau. Ya, bertabaruk dengan yakni sesuatu yang sifatnya hissiyah ya. Itu khusus yakni hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku ya bagi selain Nabi. Kemudian hadis yang ketiga, Al-Imam membawakan hadis dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam, ini sebelum masuk waktu fajar. Maka silahkan makan dan minum sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Ya, karena ya dahulu Nabi alaihi salatu wasallam punya 2 muadzin. Ya, Bilal berazan sebelum masuk waktu subuh ya sebagai wasilah untuk membangunkan orang ya bangun dari tidurnya, ima untuk makan sahur, ima untuk sholat malam. Maka azannya Bilal ini, azan pertama ya, itu sebelum masuk waktu subuh. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum, maka beliau mengumandangkan azan ya setelah masuk waktu subuh, setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar shadiq. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita ya, yakni disyariatkan ya 2 azan pada waktu subuh. Ya, yang pertama azan sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua azan setelah masuk waktu subuh. Ya. Dan azan yang menjadi batas seseorang untuk berpuasa adalah azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Ya, bukan azan yang pertama. Itu
Adzan yang kedua sebagai pertanda masuknya waktu fajar, ya, shadiq, dan sebagai pertanda awal seseorang, ya, imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Allahu a'lam. Hadis yang terakhir di bab tentang adzan ini, Al-Imam membawakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, ya, apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Maka hadis yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, memberikan faidah kepada kita tentang syariat, ya, syariat menjawab azan, sunnah menjawab azan. Tatkala azan dikumandangkan, maka ada sunnah yang bisa kita amalkan. Apa sunnahnya? Menjawab azan. Ya, dan cara menjawab azan adalah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang muadzin. Tatkala muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, maka kita yang mendengar disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Ya, kecuali dua hayya 'ala. Kecuali hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Ya, maka jawabannya khusus. Ya, jawabannya khusus. Yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tatkala muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Demikian pula tatkala muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Selebihnya sama. Dari takbir sampai la ilaha illallah sama, kecuali dua hayya 'ala. Hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, ya, maka jawabannya dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian sebagai penyempurna, jamaah yang Allah muliakan, ya, setelah kita selesai dari menjawab azan muadzin, maka disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian disempurnakan juga dengan membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, itu ya sunnah-sunnah yang hendaknya kita baca, ya, tatkala kita mendengar azan. Kata Nabi yang mulia, siapa yang membaca doa di atas, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka halal baginya syafaatku di hari kiamat. Ini keutamaan, ya, membaca doa setelah azan. Orang yang mempraktikkan doa setelah azan, insyaallah dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 menit jamaah. Kalau ada pertanyaan, ya kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita tutup kajian kita di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Baik, ada pertanyaan? Apakah sama pahalanya memberi makan orang yang berbuka dan bersahur? Ya. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam ya berbicara tentang man fattara shaiman. Ya, barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya. Akan tetapi ya tentu memberikan makan bagi orang yang bersantap sahur untuk dia bisa berpuasa, ini pun kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, kebaikan yang sangat besar. Ya. Yang memiliki ya nilai keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau seandainya kita memberikan makan sahur, ya kemudian dijadikan wasilah berpuasa bagi saudara kita, insya Allah ya kita dapat bagian dari ya pahala puasanya insyaallah tabaraka wa taala. Ya kalaupun tidak sama dengan memberikan makan berbuka, tapi termasuk amalan yang sangat utama di bulan yang mulia ini. Ya. Karena secara umum memberikan makan itu di antara amalan yang dianjurkan. Ya. Apalagi amalan yang menjadi wasilah seseorang untuk berbuat kebaikan. Ya. Dan kaidah para ulama mengatakan bahwasannya al-wasailulah ahkamal maqasid. Ya, wasilah memiliki hukum tujuan. Ya, maka makan sahur itu wasilah orang untuk berpuasa. Ya, makan sahur itu wasilah orang untuk berpuasa. Maka insyaallah ya bagi orang yang memberikan makan sahur bagi saudaranya yang ingin berpuasa, insyaallah ya dapat bagian dari pahala puasanya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika safar, apa hukumnya sholat di atas kereta api atau kendaraan? Jazakallahu khairan. Taib. Iya. Ada dua kondisi. Yang pertama, tatkala seseorang ya di dalam safarnya masih memungkinkan dia untuk turun dari kendaraan, maka hukum asalnya seseorang mengerjakan sholat wajib ya turun dari kendaraannya. Ya seperti kita naik mobil pribadi, ya atau mungkin kita naik bus yang di sana ada pemberhentian khusus ya waktu sholat, maka kita sholat ya turun dari kendaraan kita. Ya. Adapun tatkala kita naik kendaraan-kendaraan yang memang sulit kita untuk turun dari kendaraan tersebut, ya maka tidak mengapa kita sholat di atas kendaraan, ya seperti kereta api atau pesawat. Gak mungkin kita turun ya ke stasiun karena waktu pemberhentian cukup singkat, ya cukup pendek. Kalau kita turun dari kereta bisa ketinggalan kereta, apalagi pesawat, nggak mungkin kita turun dari pesawat. Iya, maka kita sholat di atas kendaraan kita, tidak masalah. Kemudian kalau kita masih bisa, iya, sholat di kendaraan dalam posisi menghadapkan ke arah kiblat, maka ini yang paling utama. Ya, kalaupun sulit menghadap ke arah kiblat karena posisi kendaraan yang berlawanan, ya, maka kita sholat ya ke arah manapun yang mudah bagi kita. Ya, ini untuk salat wajib. Adapun salat sunnah maka hukumnya boleh secara mutlak, baik di kendaraan ataupun kita turun dari kendaraan. Ya, boleh ya secara mutlak. Tapi untuk salat wajib ya hukum asalnya kalau memungkinkan bagi kita untuk turun dari kendaraan, hukum asalnya turun dari kendaraan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan maka boleh bagi kita untuk yakni salat di atas kendaraan kita.
Wallahu a'lam. Taib, kalau tadarus berkumpul setiap orang baca bergiliran atau yang lain menyimak, apakah ini termasuk sudah khatam? Ya, tentu dikembalikan ke masing-masing. Ya, khatam itu hukum asalnya sendiri-sendiri. Ya, kita punya target sendiri. Ya, kalau seseorang yang dibaca bergantian, ya kemudian masing-masing ternyata setelah dikalkulasikan masing-masing bacanya 5 juz, berarti dia belum khatam. Ya, dia belum khatam. Karena wallahu alam, yang dimaksudkan dengan mengkhatamkan Al-Quran adalah mengkhatamkan secara pribadi, secara individu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, kalau adzan di TV, apa perlu dijawab? Wallahu alam. Ya, para ulama menjelaskan bahwasannya kumandang adzan yang diperintahkan atau disyariatkan untuk dijawab adalah kumandang adzan yang dikumandangkan secara langsung. Ya, secara langsung. Ya, adapun adzan yang sifatnya rekaman, ya maka tidak ada kewajiban atau tidak ada syariat untuk dijawab. Ya. Seperti adzan di televisi, itu biasanya rekaman. Ya. Nah, maka yang disyariatkan untuk dijawab adalah adzan ya bagi yakni adzan yang dikumandangkan secara langsung oleh para muadzin ya tatkala sudah masuk waktu sholat. Taib jemaah yang Allah muliakan, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, maka untuk kajian ya di kesempatan pagi sampai siang hari kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Secara khusus bagi saya pribadi, apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.